Speak Firman Tuhan. Kali ini hostnya dengan saya Jessica dan tentunya ditemenin oleh Bunga. Hai. Oke, kalau kata orang nih, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya nih Bunga. Bunga di tepi jalan nggak sih ya, nggak gitu ya? Nggak, oke. Jangan nggak di tepi jalan ya, oke. Bunga, statusnya tadi ya, apa ini? Single, double, second apa nih? Aduh, chicken stick. No. Wah, itu, oh ya double ya, enak lah ya, chicken stick nih. Statusnya belum menikah. Oh belum nikah. Oh tapi berarti ada somethingnya nih berarti. Kalau kesibukannya sendiri nih, udah kerja atau mungkin masih kuliah? Sibukan kerja sambil kuliah. Kuliah sambil kerja. Oke, fine. Itu luar biasa sekali sih ya buat saya. Amin. Jarang sekali masalah terjadi. Oke. Kalau kuliah nih, kuliahnya ngambil apa emang jurusannya? Jurusan ilmu komunikasi. Semester? Semester 3. Oh, semester 3. Oke. Ilmu komunikasi. Kenapa nih ilmu komunikasi? Karena Bunga memandang ilmu komunikasi itu fleksibel. Dia berhubungan dengan orang banyak, jadi bisa bertukar pikiran secara fleksibel, bisa tahu dunia luar, bisa enak lah pokoknya berhubungan dengan banyak orang. Tukar pikiran gitu Yeah. terus ya. Oke. Terus apa nih? Kok banyak nih yang bilang nih sebenarnya ilmu komunikasi tuh wah nih jangan-jangan cerewet sekali nih. Atau ini apa sih ini ilmu komunikasi sosokan, enggak juga ya? Enggak ya, jangan enggak dong. gitu ya, enggak gitu ya. Oke deh. Terus tadi ngomong kuliah sambil kerja. Kerjanya emang kerja apa nih? Kerjanya online shop, jadi buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri. Online shop nih. Online shop, wah dengan keadaan sekarang lebih gampang ya malahan ya, COVID, terus kemarin ada demo nih. Kalau online shopnya ini memang lebih ke mana nih, maksudnya jualan ke market toko atau Enggak, via online aja. online Iya, aja? iya. Oh, lebih fokus ke mana nih, bidang apa nih, maksudnya lebih ke makanan atau mungkin ke furniture? Nggak mungkin ya online shop furniture, enggak ya. Oke. Jadi yang pertama itu bergerak di makanan. Iya, itu udah buka sekitar dari tahun 2017. Cemilan atau gimana nih? Ada makanan besar, juga ada makanan cemilan-cemilan karena sistemnya pre-order. Besar ukurannya. Makanannya. Oh kenyang, oke. Iya. Contohnya apa nih? Kali aja bisa dibawa ke sini juga. Mau nih dibawa ke sini. Oh boleh dong. Kamu promote dong. Oh iya, nggak boleh ya, nggak boleh. Oke. Nah, Terus kalau selain makanannya itu apa tadi satunya lagi? Yang satunya itu fashion, itu barusan buka sih di bulan September kemarin. Jadi pakai Oke. brand sendiri gitu. Oh brand sendiri? Iya. Oh bikin berarti desain sendiri atau Iya, benar. kerja sama temen? Desain sendiri, jahit sendiri, karena di fashion baju jadi ya gitu deh. Bisa jahit sendiri kamu? Atau kerja sama dong pasti. Oh, kerja sama. Kalau tentang jahitnya pasti kita kerja sama jahit. Oke, waduh, boleh ini, boleh. Terus kan ini, wah kok sudah dua nih, dari makanan, terus kemudian ada fashion ya, fashion. Kalau aku dengar tuh biasanya kalau makanan nih, agak-agak gampang, agak-agak susah juga ya. Nah, susahnya di mana? Atau kamu istilahnya suka dukanya apa sih sebenarnya? Kalau yang lebih ke makanan dulu nih. Oke, Kalau kan yang fashion kan baru ya. iya benar. Kalau yang ke makanan itu sukanya itu kalau tepat waktunya, maksudnya ketika orang pengen makan, maksudnya mereka butuh cemilan gitu, Oke. kita buka open, Nah. nah itu pasti sudah banjir. Wow, banjir nih. Sama COVID juga Iya. nih berarti ya. Waduh, oke. Dukanya Dukanya gimana? tuh kadang ada yang lidahnya nggak cocok. Itu oke. pasti ya, itu Ya, pasti. oke. Dan yang kedua itu bahan-bahannya. Jadi Bahan-bahannya. buatnya juga harus pagi-pagi, beli bahannya harus Oke. pagi-pagi. Gitu, jadi agak repotnya di situ karena sambil kuliah itu. Oh sampai oh iya nih. Nah, terus bentar, kalau masalah dukanya kan memang pastinya ada masukan-masukan gini. Gimana sih kamu tuh menghadapinya, kok oke-oke aja atau kamu pasti akan merubah total atau gimana masalah rasa, atau tetap taste-nya ya ini yang aku bisa atau aku yang pengen gitu. Kalau Bunga sendiri open kritik sih, maksudnya Open saran ya. Open saran, Oke. Jadi menurut kamu gimana? Bunga selalu tanya sama customer yang udah makan gitu, sama
konsumer mereka gimana sih komen untuk makanan ini gitu. Ternyata kalau memang feedbacknya rata-rata bagus, ya bunga pertahankan. Tapi kalau ada beberapa yang ini kurang gini nih, kurang gini, oh ini asinnya gimana, maksudnya terlalu asin atau gimana, mungkin kalau terlalu asin bisa dikurangi. Jadi bunga ambil sikap buat ngadepin itu tuh kritik-kritik dan saran-saran. Keren. Oke, kembali lagi nih, selain makanan tadi kan fashion nih, dan itu baru itu kok tiba-tiba pengen fashion? Karena jujur tertarik sama fashion, maksudnya mengikuti dunia fashion. Dan yang kedua karena memang pengen punya brand sendiri. Jadi pengen mengeluarkan sebuah brand yang bisa orang lain pakai, orang lain kenal gitu. Oke, cakep. Brandnya kalau boleh tahu apa nih? Brandnya Floodis. Floodis, oke. Iya, Ya Floodis. nanti boleh di searching tuh. Ada Instagramnya kan? Open banget. Oke. Flu. Kenapa flu? Kenapa ngambil flu nih? Dari nama bunga sendiri, teman-teman bunga di luar organisasi kayak gitu, terus di kampus itu kenal bunga dengan nama Flow. Oh, flow. Iya, Cuman flow. namanya kalau ini mungkin flu. Flu-nya maksudnya Flow. O-nya double ya mungkin Iya. ya. Oke. Lebih panggilnya flow dari kata flower nih ya. Iya, bisa. Bisa. Iya. Oh, bisa. Bisa. Oke, mungkin dari flower ya. Mungkin daripada dipanggil bung kayak cowok ya malahnya bung jadi flow. Oke. Let it flow ya. Enggak ya. Nah, kamu sendiri nih kok berani sih? Maksudnya nih kan masih kuliah. Terus kadang kan ada yang ngomong kuliah nih malah justru banyak nih perlu istilahnya pengeluarannya banyak nih katanya ya malahan ya. Nah, kok berani buka usaha? Justru itu karena pengeluaran banyak, Oh, karena pengeluaran banyak itu. harus berusaha untuk mendapatkan pendapatan sendiri. Apa yang memancingnya sih? Maksudnya kok kamu tiba-tiba jualan coba apa gimana tuh kok? Karena memang tertarik di bidang bisnis, memang tertarik, ada juga dari keluarga, terus karena pengen coba mandiri. Coba mandiri. Iya. Nggak mau mandiri langsung. Ya. Maksudnya coba. Kan Mandiri coba dulu, coba. kita Oh, gitu. Oh, coba dulu. Proses dulu. Oke, lebih mandiri lagi ya, lebih bisa. Mungkin kalau bisa nih kuliah kamu sendiri yang biayain gitu ya. Amin, iya, Amin. pengen Oke. Oh, mungkin nih kan kamu nih masih kuliah, sudah punya 2 usaha apalagi nih ya. Ada kiat-kiat mungkin buat teman-teman di rumah yang lagi nonton nih, apa sih yang bisa dilakuin? Kali aja yang mungkin yang masih kuliah-kuliah juga nih pengen coba. Gimana tuh caranya? Kalau bilang rasa takut, pasti ada dong. Oke, takut ya. Takut. Awalnya pasti takut Iya. ya. Takut dalam hal apapun, dalam hal model, takut nggak bisa bagi waktu, itu Waduh. pasti itu jadi hal utama. Tapi ketika kita pengen, kita tertarik dengan sesuatu hal, kita pengen tahu kita berhasil atau enggak di hal itu, ya kita harus berani coba dengan segala resiko. Namanya belajar, apa salahnya sih? Mending nyesel karena gagal daripada nyesel karena kita nggak coba, kita nggak pernah tahu kita berhasil atau enggak. Oke, benar-benar gue sukain. Terus apa lagi nih? Maksudnya mungkin kamu ada ide-ide atau mungkin yang bisa dibagi juga nih sebelum memulai harus apa dulu nih, atau selain menghindari tuh rasa takut apalagi? Harus disiplin. Iya, kita harus tahu tujuan kita buka itu apa sih, kita mau kayak gimana, kita mau dapetin uang aja atau kita mau juga mengasah kemampuan kita dalam hal bisnis, dalam hal relasi, karena kan berhubungan dengan orang banyak, kita harus tahu tujuan dulu gitu sebelum memulai usaha. Sebelum memulai langkah baru, kita harus tahu tujuan kita apa, terus juga kita harus benar-benar komitmen buat kita dimana kita mempersiapkan waktu buat kuliah, kita buat jualan, terus juga kita harus tahu tujuan kita jualan itu kita buat sekedar dapetin uang aja atau kita mau mengasah kemampuan kita untuk berbisnis juga, untuk membangun relasi dengan teman-teman kan, dapat konsumer yang lain yang dari luar gitu, kita bisa jalin relasi dengan mereka. Kita harus tahu tujuan kita dulu sih. Pasti bingung juga nih awal-awal ya, kan udah kuliah terus disambil jualan. Terus sempet nggak sih ini kuliahnya aduh ketinggalan ternyata, atau ternyata seimbang aja, aman-aman aja?
puji Tuhan selama ini masih seimbang, tapi ada waktu di mana keteteran, maksudnya orderan masuk tapi di sini juga kelas. Oke, Gitu. terus gimana itu? Kau lebih, ya istilahnya kayak lebih priority mana? Studi tetap. Kata Mas Suji, keren kan? Oke. Terus yang apa ya? Kamu mungkin bisa sharing nih. Apa sih yang membuat kamu greget banget nih kuliah, jualan, dan bisa kuat sampai sekarang? Mungkin dapat dari apa sih? Maksudnya Tuhan mungkin ngasih tahu, oh kamu pasti bisa nih, bisa, atau kamu dari doa mungkin kamu gimana? Pasti karena Tuhan dong, pasti karena pertolongan Tuhan bisa sampai sekarang, maksudnya bisa berani ambil langkah ini di usia sekarang, dan juga pengen mencoba untuk memulai, jadi hidup tuh nggak cuman gitu-gitu aja gitu, jadi Life is ada never flat ya. Iya. Oke. jadi pengen punya hidup yang menghasilkan sesuatu gitu, jadi nggak cuman hidup sebagai mahasiswa, cuman hidup lempeng-lempeng aja gitu, tapi juga pengen mengusahakan sesuatu di mana seusia dini pun bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat diri sendiri juga. Nah, tentunya ada pegangan kuatmu nih. Apa sih sebenarnya ayatnya? Ada sesuatu Ada atau dong. apa? Ada Boleh di tahu? Di mana? Yuk buka di Matius Mari 5 kita buka ayat Matius 5 5 ayat ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kaki gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi firman ini tuh benar-benar jadi berkat buat Bunga sendiri, jadi rema, jadi pegangan, karena ketika Bunga merasa capek, putus asa, firman ini yang menguatkan. Jadi motivasi Bunga secara pribadi itu tuh anak Tuhan harus berbeda. Kita harus menghasilkan sesuatu, kita harus lebih semangat, kita harus lebih produktif, kita harus mempunyai dampak yang bukan ada di dalam lingkungan kita, maksudnya di anak-anak Tuhan, sesama anak-anak Tuhan, tapi kita juga harus memiliki dampak yang orang lain bisa rasakan. Jadi mereka bisa menilai bahwa oh ini anak ini berbeda gitu. Nah ini yang jadi motivasi Bunga secara pribadi. Jadi Bunga pengen mempunyai dampak, dan Bunga berbeda dengan anak-anak yang ada di lingkungan Bunga gitu, karena Bunga tahu Bunga anak Tuhan, Bunga percaya sama Tuhan. Jadi Bunga tahu bahwa hidup Bunga bukan untuk yang hidup biasa aja, tapi hidup yang luar biasa. Oke. Jadi hidup kita ini pun harusnya lebih bisa luar biasa lagi ya, berdampak, kemudian terang buat orang di sekitar. Mungkin dari terang dunia sendiri kita tentunya terpanggil untuk memainkan peranan di tengah kegelapan dunia. Apabila kita menunjukkan terang itu, tentunya melalui perbuatan kita nih. Bapa di surga dipermuliakan, terang dipermalukan. Selain itu sebagai garam dunia, kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. Kita harus berbagi. Sebagai garam kita sudah asin nih, ya kan? Identitas di dalam Kristus adalah sumber rasa asin kita. Kemudian kita hanya perlu berbagi rasa asin kepada dunia, sambil menjaga diri kita sendiri tetap menjadi asin. Oke. Semangat menjadi garam dan terang dunia. Kita harus berbeda karena kita berkualitas di dalam Tuhan. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share untuk terus memberkati teman-teman yang lain tentunya. Dan saksikan terus Giman di Sabtu sore jam 5 di channel mana nih? Youth Nathanael GKMI Semarang. Oke, sampai jumpa di next Giman. Tuhan memberkati.